bahagia dan keadaan sehat. Bapak Ibu, agenda kita pada hari ini yaitu kita akan mengadakan bingkai pembahasan yang akan membahas tentang budaya positif dan pemanfaatan budaya ini untuk pembelajaran. Maka Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita menunjukkan rasa nasionalis kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Cecilia Anita ST bagi yang bertugas dipersilakan. Indonesia tanahku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi aku itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, acara pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik, dapat kita terima dengan baik, dan tujuan bisa kita rasakan bersama. Mari alangkah baiknya kita buka acara pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Cecilia ST bagi yang bertugas dipersilakan. Terima kasih untuk waktu dan doa sesuai dengan hormat kegiatan kita masing-masing setiap muslim bersama Allah Untuk selanjutnya, sebelum kita bersama-sama kita bersama, mari kita mendengarkan sedikit gambaran tentang acara pada hari ini yang akan disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dodi Adi Warasa SPT, dipersilakan. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu semuanya.
Alhamdulillah dalam kondisi bahagia juga hari ini. Terkhusus kita juga berbahagia bersama ibu kita yang hari ini bertambah usia, yang mana bertambah umur, berarti harapan semuanya juga bertambah dewasa. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini program kita sebenarnya ini adalah memang program sekolah. Apapun yang dilakukan atau yang disampaikan dari Pak Nilo maupun Pak Yuli terkait dengan bimtek penugasan, ini adalah memang program dari kita eksplorasi dari kegiatan kantor pendidikan, yang mana memang inilah yang akan kita harapkan ke depan sekolah ini bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, kegiatan bimtek hari ini adalah memang penugasan. Apapun yang diimbaskan dari program-program yang diikuti oleh teman-teman kita, baik Pak Yuli maupun Pak Nilo, ini memang ada di programnya pemerintah. Semua didasari dari programnya Kemendikbud. Jadi pembebasan ini sangat-sangat penting untuk kita semua, terkhusus nanti untuk perkembangan sekolah kita juga. Bapak Ibu yang terkasih, di sini ya, dari Kemendikbudristek episode kurikulum merdeka ini sebenarnya sudah mencapai 26. Episodenya sudah 26. Episode 26 itu adalah peningkatan akreditasi. Jadi nanti bentuk akreditasi di tahun kita, nanti di tahun depan 2026 atau 25 akhir, itu nanti ada kompetensi yang berubah. Namun pada hari ini kita dibebaskan, bukan dibebaskan, maksudnya yang sedang hot di dunia pendidikan adalah episode umur yang ke-25, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kenapa ini kok dibunyikan oleh Kemendikbudristek? Tujuannya adalah menjadikan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Aman dan nyaman itu bagaimana? Nah, itu yang akan kita atur dalam program-program sekolah, termasuk juga dalam program belajar atau pembelajaran panjenengan semua. Bagaimana menciptakan di kelas itu menjadi aman dan nyaman, termasuk nanti inklusif. Inklusif ini adalah memenuhi kebutuhan dari masing-masing siswa. Jadi siswa itu mempunyai kebutuhan apa, di sini kita harus memfasilitasi. Jadi kita paham dan kita pun menyadari kita sendiri saja beraneka ragam, apalagi dari anak-anak kita. Jadi kemampuan, karakter, terus keterampilannya jelas dari anak-anak kita ini semuanya berbeda. Jadi inilah yang akan kita berusaha dengan program-program Kemendikbudristek, di mana nanti sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Salah satunya adalah pencegahan kekerasan ini, termasuk bullying. Jadi kata-kata kita yang sederhana itu pun akan menjadi bumerang bagi kita maupun anak-anak didik. Misalnya sebagai contoh, masa gini aja tidak bisa, itu sudah merendahkan karakter anak. Akhirnya anak-anak mungkin di sini malah minder. Jadi ini yang akan kita kelola, bagaimana nanti membuat pembelajaran itu juga menyenangkan. Itu ya Bapak Ibu, kita belajar bersama, kita mencoba memproses ini apa yang menjadi harapan maupun pendidikan nasional. Nah, dari Perdirjen BPK nomor 2626 di tahun 2023 ini adalah tentang model kompetensi guru. Jadi ini sudah diterapkan, makanya di dalam penilaian guru maupun di dalam PMN itu adalah kompetensi-kompetensi guru. Jadi apa yang mulai panjenengan kerjakan setiap harinya, mulai dari motif dan lain sebagainya, itu adalah model
Jadi harapannya dari kompetensi guru ini semakin meningkat, tujuannya adalah atau dapat meningkatkan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan. Ini yang mana adalah diukur dari rapat pendidikan. Jadi rapat pendidikan kita sekarang kemarin sudah berproses di AN, nanti tinggal berproses di Sulinggar, dan nanti didukung dari komponen-komponen yang ada yang nantinya itu adalah di nomor 2, implementasi kurikulum merdeka. Itu yang akan dikembangkan melalui PMN. Itu nanti PMN akan berperan untuk ke nomor 1 pada akhirnya. Nah, pada hari ini kita pembahasan itu mencoba mengembangkan atau belajar bersama tentang nomor 3 dan nomor 4. Teknologi dalam pendidikan. Ini nanti kita akan ditutoriali oleh Pak Milo yang sudah mendapatkan ilmu AI, di mana kita dipermudah dari teknologi yang ada, yang nanti bisa mengatur atau membuat modul yang lebih bervariasi, lebih kreatif dan lain sebagainya. Harapannya nanti juga menyenangkan. Kemudian yang nomor 4 adalah karakter building. Di sini nanti akan meningkatkan karakter kita masing-masing dan juga harapannya adalah mengubah karakter anak-anak. Yang mana ini nanti akan disampaikan Pak Budi melalui budaya positif. Budaya positif ini bagaimana kalau harapannya bisa diterapkan di kelas. Yang awalnya mungkin sanksi, sekarang menjadi awalnya hukuman dan ada sanksi, nanti menjadi kesepakatan kelas. Salah satunya itu. Kalau mereka sudah sepakat melanggar, berarti itu menjadi konsekuensi, bukan sanksi lagi. Begitu berarti. Nanti yang ke depannya itu kerjasama dengan stakeholder, berarti nanti lulusan kita itu bagaimana ke depannya, kita akan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Termasuk yang terakhir kita berusaha membudayakan evaluasi dan pengembangan. Kalau dari hasil evaluasi itu dirasa kurang atau dirasa masih membutuhkan perbaikan, makanya di sini akan dibutuhkan perbaikan dan pengembangan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di awal kegiatan kita ini kita akan mencoba berproses nomor 3 dan nomor 4. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya akan dipandu oleh para instruktur atau coach kita. Maka dari itu saya selaku kepala sekolah pada jam 8:25 kegiatan pembahasan implementasi dimulai. Selamat berproses, selamat belajar, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Bedi yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada kami semua untuk selanjutnya, yaitu penyampaian materi intek yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Satriana SPP, di mana tema yang akan diangkat yaitu tentang budaya positif. Memang Bapak Ibu kita semua sudah memahami apa itu budaya positif, tetapi alangkah baiknya kita bersama-sama mengulas kembali, dinamika bersama agar budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak ini bisa kita terapkan bersama di komunitas kita, yaitu di lingkungan sekolah kita, dan semoga memberikan dampak yang baik untuk proses pendidikan kita. Untuk materi yang pertama kepada Bapak Yudi Satriana. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera kita semua. Puji syukur kepada Tuhan atas segala limpahnya, kesehatan kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk hal yang lebih baik, terutama untuk murid kita dan juga untuk sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti acara pertama dimulai, kita coba tebak-tebak dulu tapi ini bukan perlu saluran nanti apa-apa, ini hanya sekedar kita saja. Hadiahnya bisa tebuk, boleh ya, silakan. Baik. Yang mungkin kalau
ada bisa angkat tangan kira-kira Pak. Oh, baik jadi. Kira-kira dari gambar tersebut apa yang disampaikan jadi dengan biasa. Kalau biasa di sini ada tidak luar biasa. Terima kasih masih bagus ya. Baik. Satu itu lebih biasa. Berikutnya silakan dulu. Kalau apa boleh apa angkatannya adalah apa? Khusus tangan kosong hampir tangan seru boleh Pak Didi tangan seru terima kasih banyak satu lagi yang menjadi usaha tiga lagi terakhir itu nah ini loh ada itu potongan jangan potongan dari bawah aja potongan dari bawah ternyata jadi sebenarnya menimpa potensi yang kadang-kadang tidak selalu dimunculkan padahal berpotensi baru ini. Baru kemudian saya tadi mereka yang saya sampaikan pada awal tadi saya selaku pengajar pertama tadi menyampaikan terkait dengan budaya positif. Nah, budaya positif sebenarnya sudah terlaksana setelah kita secara sadar atau tidak sebenarnya sudah kita terapkan. Namun implementasinya terkadang kita kesulitan untuk menjaga konsistensinya. Jadi begitu. Itu yang dialami terjadi. Nah, dalam budaya positif itu nanti meliputi ada paradigma perubahan belajar, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita berada di mana pada saat sekolah berhadapan dengan anak-anak positif. Terus berikutnya ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang akan kita tepatnya kita laksanakan dan kita sosialisasikan dengan anak-anak. Bukan lagi dakwah, tapi keyakinan kelas. Dan terakhir adalah pelayanan kita terhadap anak-anak terkait dengan segitiga restitusi. Paradigma baru pembelajaran dengan paradigma baru adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Konsep ini berbeda dengan metode pembelajaran tradisional atau yang klasik yang lebih berpusat pada guru. Dalam konteks pembelajaran paradigma baru mengacu pada pergeseran dari metode pembelajaran yang lebih pasif dan berorientasi pada menghafal menuju metode yang lebih aktif, kreatif, dan berpusat pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, hal ini sebenarnya sudah kita praktekkan secara tidak sadar. Jadi anak-anak disuruh berkelompok dan sebagainya sebenarnya adalah tidak semuanya berasal dari bapak ibu. Artinya apa? Artinya anak tidak selalu berkata-katanya seperti itu, mengadai tidak seperti itu. Kalau selama ini kan begitu, kalau tak mengisi jelaskan, kalau tak mengisi memberi, maka anak-anak tidak mau berpikir. Itu apa yang ada sekarang. Nah, untuk itu kita akan merubah seperti itu. Kita mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak. Sebenarnya kalau misalkan kita mau beribu, potensi anak-anak itu juga luar biasa. Tidak hanya anak-anak, termasuk bapak ibu semuanya. Satu memiliki A, yang satu memiliki B. Dan keduanya itu adalah hal positif, hal yang merupakan kelebihan dari masing-masing, termasuk siswa-siswi kita. Tujuannya adalah perubahan yang tradisional dari paradigma baru adalah tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Anak-anak yang diharapkan mempunyai karakter beriman, berkembang kehidupan yang maha esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
mampu bergotong royong, kreatif, bernyala kritis, dan mandiri. Harapannya pemerintah seperti itu. Jadi tujuannya anak-anak kita seperti itu agar apa? Kedepannya menjadi penerus yang luar biasa. Tidak hanya pun di bidang ilmu akademiknya, tetapi di dalam karakter dan sifatnya. Sebenarnya itu tujuannya. Nah, terjadi mispersepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Faktanya sebenarnya kita tidak bisa memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu jika mereka tidak mau. Motivasi intrinsik murid jauh lebih kuat daripada pasangan eksternal. Sebenarnya misi kita adalah memunculkan motivasi intrinsik yang berada di dalam diri kesadaran diri kita. Bukan nanti terpengaruh dari sesuatu yang dari luar sehingga anak mau melakukan sesuatu. Misi kita sebenarnya seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan motivasi intrinsik itu nanti akan terjadi pada kita sebagai pendidik. Kita sadar bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan bukan karena kita aturan, bukan karena kita imbalan, tetapi benar-benar dari muncul dari diri kita sendiri. Itu sebenarnya. Dan itu nanti akan kita terapkan kepada anak-anak. Bayangkan kita ketika anak-anak mampu melakukan itu luar biasa. Begitu ada ini suksesnya kita sebagai pendidik memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri. Yang kedua adalah semua penguatan positif itu adalah efektif. Mispersepsinya adalah memberikan hadiah tidak selalu efektif untuk mengubah perilaku. Faktanya, terkadang penghargaan eksternal justru dapat mengurangi motivasi intrinsik seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau anak-anak terbiasa dengan hadiah, maka tidak menutup kemungkinan jika tidak ada hadiah, maka tidak akan melakukan sesuatu. Itu jawabannya seperti itu. Nah, PR buat kita semua itu, ya. PR buat kita semua bahwa nanti kita bertanya adalah kemunculan itu pada anak-anak. Berikutnya adalah orang dewasa berhak memaksa. Mispersepsinya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang lain, terutama anak-anak, untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Saya masih teringat ketika dulu di SD, apa yang saya lakukan biasanya itu karena gurunya, bukan karena keinginan kita, tidak karena gurunya. Dulu baru saya SD, ya, seperti itu. Nah, faktanya apa? Faktanya adalah memaksa hanya akan menciptakan konflik dan tidak menyelesaikan masalah. Meskipun itu nanti akan muncul tidak secara langsung, tapi kedepannya itu pasti wajib. Dan hal inilah nanti akan kita ubah. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon kepada cara teori kontrol. Pada stimulus respon, realitasnya adalah kebutuhan kita itu sama. Tetapi pada teori kontrol sebenarnya kebutuhan seseorang itu berbeda. Termasuk kebutuhan anak juga berbeda dengan gurunya. Terkadang saya ketika menyampaikan materi, anak-anak bisa matematika sesuai dengan pikiran saya. Itu yang saya lakukan. Padahal sebenarnya mereka bisa memahami pelajaran saya sesuai dengan caranya mereka sendiri. Kita hanya mengumpul saja. Itu ya, itu. Terus berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Dan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang tidak boleh menyamakan dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk anak kita. Ada beberapa kasus anak melanggar, mungkin anak melakukan kekerasan seksual, sebenarnya ada tujuannya. Apa yang mau mereka peduli sebenarnya? Dan itulah misi kita sebagai pendidik, tidak langsung drastis memfonis bahwa anak itu ada masalah, tapi kita cari dulu. Jadi seperti itu. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya saya yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Meskipun kita dikontrol orang lain, kalau kita tidak mau, maka tidak bisa.
yang mengarahkan menuntut agar anak-anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Itu sebenarnya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini teorinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru buat mereka. Dan yang terakhir adalah model berpikir menangkal. Pada teorinya adalah model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Berikutnya adalah terkait dengan budaya itu. Di sini ada disiplin positif. Disiplin itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau nilai ancaman atau hukuman, termasuk aturan. Dan itu memunculkan sikap itu sebenarnya. Jika itu bisa muncul pada peserta didik kita, alangkah indahnya, alangkah bahagianya suasana sekolah kita. Anak sadar, meskipun di sini ada aturan, mereka tidak takut karena aturan, tetapi karena dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Nah ini adalah tantangan buat kita nanti untuk menyampaikan, memunculkan itu pada anak-anak. Tentunya tadi di awal saya sampaikan bahwa butuh konsistensi yang luar biasa untuk memunculkan itu. Memampukan peserta itu untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi artinya adalah mereka melakukan itu sebenarnya adalah untuk keselamatannya diri sendiri dan orang lain, bukan karena aturan, bukan karena hidup atau hal yang lain. Jadi itu sadar betul mereka yang melakukan. Dan terakhir sebagai tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengakibatkan nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik yang muncul dari dalam tentang pengaruh dari luar termasuk aturan sekolah, apakah penghargaan dari sekolah dan sebagainya untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai kebajikan universal dari ini meliputi nanti rasa empati, cara mereka kontrol diri peserta itu, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan nilai baik dan keadilan. Nah, ini sebenarnya sudah masuk semuanya masuk ke dalam tujuan mereka dari profil pelajar Pancasila. Jadi terintegrasi, tidak pisah-pisah tidak sebenarnya. Jadi harapannya nanti yang ini yang muncul pada pidana. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik berdampak jangka panjang, tidak terpengaruh oleh hukuman atau kajian. Jadi meskipun juga ada anak datang dan muncul, kalau tidak akan dihukum, anak tidak akan ikut datangnya. Karena mereka sadar itu keperluannya diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Jadi dan itu dikatakan adalah disiplin positif secara intrinsik. Dari disiplin positif itu nanti ada namanya dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada tabelnya begitu. Hukuman korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa dilakukan. Pada restitusi, penerapan restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti jika dihukum, maka konsekuensi murid membuat tidak nyaman. Jadi ketika anak-anak tidak melakukan tugas, bukan nanti hukumannya tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kita buat, kalau kita menerapkan konsekuensi, maka murid dibuat tidak nyaman. Silakan Anda keluar, kerjakan tugas, tidak boleh bergabung dengan keluarga. Masih hukumnya sudah kita terapkan. Konsekuensi, bukan nanti menghukum. Kamu tidak mengerjakan tugas, silakan kamu lari lapangan basket selama 10 kali misalkan. Jadi hukuman itu yang tinggi. Jadi yang kita sudah diberikan. Yang berikutnya tindakan yang ketiga adalah restitusi. Apa yang dilakukan? Murid atau anak mendapatkan penguatan. Selain nanti mendapatkan
kita terapkan. Pada saat ketiga, restitusi, murid akan dituntut memunculkan rasa bertanggung jawab untuk segala perilakunya. Jadi muncul dari diri sendiri. Bukan lagi karena ada aturan atau hukuman yang ini, tetapi mereka muncul dari diri sendiri. Termasuk nanti kita bisa menerapkan restitusi. Peraturannya adalah kamu harus, itu adalah penerapan hukuman. Kamu harus, sedangkan konsekuensi adalah kita mengingatkan kembali apa peraturannya. Mampukah kamu melakukan? Dan terakhir kita tutup dengan terima kasih. Itu adalah kita ketika berperan pada saat konsekuensi bukan lagi menerapkan hukuman. Tetapi ada hal yang lebih baik lagi ketika restitusi kita terapkan, itu apa yang kamu yakini. Ini sebenarnya tadi sampaikan oleh Pak Budi terkait dengan keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu melakukan itu untuk memperbaiki masalah ini. Di sini anak-anak akan berusaha menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka sadar betul bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, dan mereka akan mencoba untuk memperbaikinya sesuai dengan idenya dituntut oleh Bapak Ibu. Jadi itu sifatnya untuk hukuman adalah negatif, sedangkan untuk konsekuensi adalah netral, sedangkan untuk restitusi adalah positif. Karena di sini ada juga untuk performance, untuk yang restitusi. Untuk kodenya di sini untuk hukuman adalah motif paksaan, karena ada aturan maka dia memaksa. Sifat dari salah satu aturan adalah memaksa. Itu bukan sih soalnya. Aturan sifatnya kan memaksa, mengikat seseorang. Terus untuk konsekuensinya adalah stimulus respons, sedangkan di sini adalah teori. Nah, sekarang kalau kita sudah pelajari yang tadi dulu terkait dengan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira kalau misalkan ada kejadian yang seperti ini, hukuman atau konsekuensi, siswa yang mencontek saat ujian diberikan nilai 0 dan harus menulis surat pernyataan satu. Siswa yang tidak mengerjakan PR mendapatkan tugas tambahan yang berkaitan dengan materi yang belum dipahami. Menukarkan lingkungan teman dan mengenai buku catatan, mengganti dan menyadarkan catatannya. Berlaku 20 putaran mengelilingi lapangan basket saat pelajaran olahraga. Push up saat siswa terlambat datang ke sekolah. Kira-kira untuk yang pertama hukuman atau konsekuensi? Hukuman baik. Kalau yang kedua konsekuensi. Kalau yang ketiga hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau yang ini berlaku 20 tahun lapangan basket pada saat pelajaran olahraga, hukuman atau konsekuensi? Saat pelajaran olahraga tidak betul. Push up saat siswa terlambat datang ke sekolah, hukuman. Siswa yang mencontek saat ujian diberikan nilai 0 dan harus tulis surat pernyataan adalah merupakan konsekuensi. Karena siswa tidak menggunakan aturan dan tugas tambahan yang berkaitan dengan materi yang belum dipahami adalah hukuman. Ini kembali lagi ya. Nah, ini kembali lagi sebenarnya adalah konsekuensi ya, gitu ya. Dan yang ini adalah merupakan lingkungan, karena dia mengganti maka dia konsekuensi. Sedangkan yang ini yang berada di sini olahraga. Berlari 20 putaran mengelilingi lapangan basket saat ada penguatnya pelajaran olahraga. Sebenarnya itu termasuk kemalasannya. Itu adalah konsekuensinya, bukan hukuman. Karena terkait ada hukumannya. Tapi kalau matematika misalnya tidak mencetak suruh lari, itu adalah hukuman. Jadi ada keterkaitannya. Sedangkan push up saat siswa terlambat datang ke sekolah merupakan hukuman. Kita tidak tahu apa penyebabnya terkait dengan tadi terlambat datang ke sekolah. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki
dan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi restitusi itu adalah yang kita harapkan bukan hukuman atau konsekuensi. Jadi yang itu adalah yang restitusi. Tapi humanis itu hati anak-anak akan sadar bahwa sebenarnya dia lakukan itu bukan karena faktor eksklusif, tetapi dari diri. Restitusi bukan untuk menutup kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat keadaan dalam diri seseorang agar berlaku lebih baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi sifatnya bukan menghukum, tetapi menguatkan. Restitusi berpusat pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang kalau misalkan anak-anak berbuat salah dan temannya tahu, itu akan menjadi dan mereka. Dan disinilah peran kita untuk melakukan restitusi agar mereka nanti bisa diterima di kelompoknya secara lahir maupun batinnya, secara mentalnya. Dan karena apa? Karena di restitusi ini nanti kita ada penguatan kepada dia dan mereka dituntut untuk melakukan perbaikan sesuai dengan tubuhnya sendiri. Jadi mandiri tadi yang di awal tadi itu masih akan dimunculkan. Ini tahu ya, ini berlaku ketika restitusi ya, yang saya lakukan termasuk juga ya, ibu datanya dari ibu Dewi, selaku mereka tidak luar biasa, termasuk juga ayah. Nah, ini lebih humanis. Berikutnya oleh guru, kompetensi pertama yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus menyadari bahwa kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa saja. Pertanyaan kemarin. Berarti guru yang kelas 11 di SMA Pernikahan sedang bingung menghadapi mulai salah satu murid di kelasnya. Namanya si Alek. Meskipun sudah berangkat di Nusa Tenggara Timur, masih banyak ya. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang padanya dan mengeluhkan tidak bolehnya. Ini Alek ini. Dia seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Alek melakukan hal itu? Kalau kita seperti itu, seperti apa? Apa yang kita lakukan kira-kira ini? Pemeriksaan ya, Pak. Agar nanti tidak menghadapi itu tadi ya. Ya. Untuk jawabannya adalah merujuk pada situasi yang sedang dihadapi ya, dalam konteks pernikahan di situ ibu Adi ya, sebaiknya mencari tahu alasan si A yang melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si A. Tidak langsung kita menjadi, tidak kita harus bertanya dulu. Jadi kenapa kamu ambil makanannya? Apa kamu tidak pernah melihat makanan seperti itu? Atau kamu iman belum makan dan sebagainya? Itu adalah tindakan. Dan tindakan ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebelum tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua yang kita lakukan adalah bisa memperbaiki kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini yang akan dituntut oleh
namanya orang atau manusia. Berikutnya ada cinta dan kasih sayang serta rasa diterima kepada kelompok lain. Ya. Terus yang ketiga ada penguasaan. Seorang itu menguasai. Agar diri keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi di akhir kita. Itu adalah kepada kebutuhan kita. Meskipun tidak semuanya muncul di sini, mungkin beberapa nanti ada. Dan kita sebagai manusia sebenarnya kita hanya bisa mengendalikan. Kalau mengendalikan tidak bisa, tapi mengendalikan saja. Termasuk dari awal sampai seperti hari ini. Berikutnya yang keempat adalah kebebasan. Kita tidak inginkan kita bebas akan apapun. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menjadikan arah dirinya. Tidak terikat dengan aturan yang ada. Itu ada suatu kebebasan manusia. Tetapi perlu diingat bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita perlu berinteraksi dengan orang lain dan tidak semuanya kita bisa bebas. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi tujuannya manusia nanti dia bersenang, bisa bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Itulah tujuan dari kemudian dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai yang digariskan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya kita katakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga kadang-kadang mereka melakukan hal yang melanggar aturan atau nilai digariskan. Kebutuhan dasar manusia. Semua orang berusaha memenuhi kebutuhan dasar dan jika gagal bisa melanggar aturan. Misalnya boleh tidak berhasil di sekolah untuk mencari penguasaan dengan cara negatif. Guru dapat membantu dengan melibatkan mereka dalam kegiatan bermakna. Konsep ini juga berlaku untuk guru dan pengikut sekolah bisa menciptakan lingkungan positif dengan memahami kebutuhan dasar dari keluarga yang ada sekarang. Perubahan perilaku terjadi saat kebutuhan dipenuhi secara positif. Nah, kita bisa sampaikan posisi kontrol termasuk kita nanti posisinya kita nanti. 5 posisi kontrol. Yang pertama nanti ada namanya adalah penghibur. Seorang pengikut bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya guru akan bersuara dengan guru. Kamu sudah datang ke warga, kamu tidak malu dengan keluargamu dan sebagainya. Jadi seakan-akan si pelaku nanti dia merasa bersalah. Terus yang ketiga kita sebagai pengaturannya. Kita seorang melakukan tindakan yang melanggar aturan, maka nanti kita sebagai pengaturan. Guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya menolong murid. Jadi sebagai pengaturan. Keempat adalah sebagai pemantau. Guru monitor atau mengawasi tingkah laku yang murid melakukan dan terakhir nanti posisi sebagai manajer. Di sini guru monitor atau mengawasi ini sama ya. Jadi adalah sebagai membuat solusi terkait masalah yang ditemukan oleh anak. Jadi di sini kita sebagai manajer nanti kita akan memotivasi anak agar dia memunculkan motivasi untuk memperbaiki perilakunya sendiri. Jadi manajer itulah yang kita akan lakukan. Kita lakukan hukum pada yang ini apakah nanti yang kemarin saja. Tapi yang lebih baik adalah yang manajer. Jadi kita akan memunculkan motivasi itu pada anak agar dia mau memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan pelanggaran yang lain. Dari murid-murid akhirnya sekali lagi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan bisa menjadi tambahan kita. Guru berdua atau tidak tadi. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Rasakan, biasanya tidak menghubung. Sedangkan untuk kata-kata membuat orang merasa bersalah termasuk sebagai kita adalah kamu seharusnya kamu sudah tahu guru lelah sekali mengatakannya.
kita lakukan secara dasarnya sebenarnya kita sudah melakukan ini, termasuk saya sendiri juga. Nah, sebagai teman, ayolah lakukan dulu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, itu pernah bantu kamu. Ingat yang kita pastinya sebagai teman terkait nanti anak-anak yang melakukan kita. Sedangkan pada posisi pemantau, apa peraturannya? Apa keyakinan kelas yang ada? Jadi sebagai terakhir sebagai manajer adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi misalnya anak-anak dituntut untuk mandiri dan dewasa ketika dia melakukan sesuatu dan dia berusaha untuk memperbaiki. Posisilah yang akan kita harapkan termasuk contoh yang lain. Contoh kasus anak tidak berseragam lengkap saat upacara bendera. Penghukumnya apa? Hormat bendera 1 jam pelajaran. Nah, ini mengukur menyakiti itu. Tapi untuk membuat orang merasa bersalah adalah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Selalu saja kamu menjaga Bapak itu. Jadi begitu. Itu adalah kata-kata yang kita ucapkan ketika seseorang melanggar peraturan. Sebagai pembuat orang merasa bersalah termasuk oleh kita. Oleh tentunya sebagai teman, ayo dong, itu adalah sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti tadi ini. Kita memposisikan diri kita sebagai teman ketika ada sesuatu yang melanggar. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu dan konsekuensinya. Setelah upacara, kamu belajar untuk demokrasi dan jangan diulang lagi. Paham? Sedangkan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Itulah pertanyaan, salah satu pertanyaan terkait posisi kita sebagai berikutnya di akhir kelas. Nah, ada dua keyakinan kelas dan peraturan kelas ini. Kalau keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas karena peraturan kelas merupakan secara sepihak atau hanya satu arah tanpa melibatkan siswa dan penyusunan peraturan tersebut. Sedangkan keyakinan kelas disusun oleh semua pihak dan disepakati bersama. Pada keyakinan kelas semua berbagai nilai-nilai pendidikan seperti empati, tanggung jawab, sifat saling menghormati, disiplin dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan ini sepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran termasuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan murid-murid kita. Jadi mereka nanti akan dilibatkan dalam saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir restitusi baru. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang membantu murid berpikir tentang seperti tentang apa yang mereka ingin menjadi tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, gambarannya adalah seperti ini begitu. Dalam diskusi nanti kita perannya adalah memvalidasi. Sebagai validasi nanti ada yang seperti penanyakan keyakinan dan menstabilkan. Banyak dan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesimpulan ketika kita melakukan restitusi. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi sudah validasi. Ketika seorang atau siswa kita bersalah, maka pertanyaan adalah kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Itu adalah validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah pertanyaan sekarang yang untuk memvalidasi terkait dengan apa yang dalam restitusi. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan apa yang kamu kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sebenarnya? Dan terakhir untuk menstabilkan situasi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika seorang atau murid kita melakukan kesalahan, maka kita bisa menyampaikan bahwa sebenarnya manusia itu adalah pernah salah, tidak ada yang tidak salah. Jadi itu menstabilkan, artinya tidak mengabaikan atau menyalahkan secara seperti. Kamu bukan satu-satunya
Nah, kesimpulannya adalah budaya tersebut di sekolah bertujuan meningkatkan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik dan karakter siswa. Guru berperan penting dan menanamkan nilai tersebut seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta menciptakan suasana kelas yang inklusif dan saling menghargai. Dengan budaya tersebut, siswa diharapkan tidak hanya sukses secara akademisnya, tapi juga tumbuh menjadi individu berkarakter kuat yang siap berkontribusi pada masyarakat bahkan pada negara kita. Itu adalah tujuan kita sebagai ideologi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu untuk penutupnya adalah mulai pagi berbakti diri, mencari makan di pagi hari. Cukup sekian prestasi ini, semoga Tuhan berhijau. Terima kasih kepada Pak Yudi Laksmiana SPG yang telah memaparkan materi pada hari ini. Semoga dengan adanya materi hari ini sungguh dapat menjadikan kita sebagai pendidik mewujudkan budaya positif di lingkungan kita, yaitu di Smart Budaya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita juga sadar bahwa kita sekarang tinggal di era digital, di mana saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang menggunakan kecerdasan buatan. Maka mari kita juga mengikuti perkembangan tersebut untuk menunjang kinerja kita di sekolah. Dan agar lebih memahami bagaimana kecerdasan buatan ini dalam pembelajaran, maka Bapak Ibu Utama Eskom akan membantu kita untuk menyampaikan materi. Bapak Ibu, silakan. Baik, terima kasih waktunya Bu juga yang kedua Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, semuanya selamat pagi. Ya baik, menyingkat waktu ya Bapak Ibu, di sesi ini sebelumnya saya ingin Bapak Ibu